guys, jadi kembali lagi dengan saya Raisa dan kali ini kita akan mengerjakan challenge berikutnya yang mana kita akan menghubungkan ada 4 router, lalu 4 switch dan ada 8 PC yang akan terbagi menjadi masing-masing menjadi satu jaringan dan totalnya 4 jaringan. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya nanti kita akan pakai dua cara, yakni statis dan dinamis, atau kalau dalam bahasa komputer ya, dalam bahasa Cisco-nya itu static dan dynamic. Pertama kita akan menyusun rangkaiannya dahulu. Oke teman-teman, kita akan buat routernya. Ntar kita susun dulu. Oke, ini kita susun router 1 sampai 4 ya. 4. Ini hapus. Salah. Ini kita hapus. Oke. Lalu switch. 1, sorry, 2, 3, 4. Kita spawn dulu komponen-komponennya, kita taruh dulu. Kita kontrol dulu. Yes. Lalu kita kasih PC. Main satu lagi biar 8. Nah, ini kita hapus. Wait. Oke. Udah jadi. Terus setelah kita kasih komponennya, kita rancang jaringan-jaringan yang akan menjadi identitas mereka masing-masing. Kita rapih-rapihkan dulu. Nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, yang penting tersusun. Oke, bagus lah. Oke. Lalu kita kasih nama dari kita kasih beres dulu di router-routernya. Kasih portnya dulu, tambah-tambahin. Nyalakan lagi. Ini juga. Nyala. GLC-nya masuk GLCT-nya buat nambahin port. Nah, kita bakal menggunakan 3 port di sini, 3 gig Ethernet, supaya yang tengah ini bisa connect ke router kanan, router kiri, dan connect ke jaringannya PC-PC. Oke. Udah. Di sini udah nyala. Kita nyalain semua, on kan. Kita kasih identitas mungkin ya. Apa nanti aja? Oke, nanti aja. Biar bareng-bareng. Oke. On. Oke, on semua udah. Sudah. Tweak. Kita nyalain. Nyala. Mantap. Sip. Sudah nyala semua. Konekin. Let's go. Ini koneknya agak lama. Mungkin nanti saya ke skip ini.
Anggap aja ini lurus ya, Rek. Oke, mantap lah. Konek, jebret, cool. Sip. Dah, jadi rancangannya udah jadi, tinggal membangun jaringan-jaringannya kita susun atau kita atur supaya bisa terhubung satu sama lain. Asik. Oke, let's go. Router 1 kita kasih di sini, ini pakai apa? Gig 001 berarti gig 000-nya kita kasih 192. Karena di sini nanti jaringannya adalah 192.168.0.1.0.4. Oke. Kita kasih dulu mungkin ya, biar nggak bingung. Oke. Terus langsung aja kita gini. Yang sebelah sini kita kasih jaringan 1, kelompokkan jadi ke jaringan 1. Yang sebelah sini masukin ke jaringan 2. Sebelah sini jaringan 3. Sebelah sini jaringan 4. Network address-nya kita kelompokkan seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, berarti port yang sebelah sini, berarti yang di sini gig 002-nya harus 4. Harus 4. Harus ngikutin. Ini berapa ya? Jadi 1 lah. Ini ganti 1. T1. Oke, masuk. Bagus. Gini aja ya. Yang di portnya kita tempel sini. Oke. Sudah terkelompokkan. Kita kasih label dulu, nanti tinggal setting ke dalamnya. Berarti ini 1.2 ya. Dari 2 kita kasih spesifikasi atau alamat tepatnya untuk mereka ini. Karena ini golongan 2, berarti kita kasih 2 titik. 2 titik sekian, 2 titik sekian. Mantap. Oke. 4.3. Let's go. Kok 30? Salah nih. Dah. Kita rapihkan sini. Kita geser. Udah rapi semuanya. Lalu kita kasih. Nah, ini udah
tiap-tiap golongan atau tiap-tiap segmen udah dikasih jaringannya sendiri, network address-nya sendiri. Sekarang kita perlu kasih jaringan yang menghubungkan mereka. Kita tambahkan menghubungkan tiap router ya. Jadi antara router 1 sama router 2 kita hubungkan dengan network address 5.1. Yang di sini kita hubungkan dengan titik 6.1. Yang di sini kita hubungkan dengan 7.1. Nah, kenapa seperti itu? Berarti kita kasih 6.1, 5.1, 7.1 itu karena nanti itu di sini tuh ada jaringan yang menghubungkan antara satu router dengan router lainnya. Nah, selanjutnya kita berarti identifikasi, misalnya ini 7.1 dan 7.2. Berarti mereka terhubung dengan jaringan 7.0. Gitu. Termasuk dalam satu jaringan, yaitu jaringan 7.0. Nah, jadi maksudnya ini kita menghubungkan antara port-port antara router satu dengan router lain kan. Nah, supaya kita lebih mudah mengidentifikasinya, berarti kita bisa tarik kesimpulan atau mengkonklusikan kalau port-port yang berhubungan ini terhubung dalam satu jaringan yang di luar atau selain jaringan yang menghubungkan dengan PC-PC mereka, yaitu jaringan yang menghubungkan router. Nah, ini kita kasih nih. Tuh. Berarti ini terhubung dengan 6, terhubung dengan 7, yang ini terhubung dengan 5. Gitu, guys. Ini dirapikan. Seret. Oke, udah bagus ya, guys ya. Sedikit lah. Senggol dikit. Aduh. Yoi. Sip. Udah rapi. Titik 2. Oke. Udah tersusun. Tinggal kita setting-setting dalamnya. Jadi. Kita masukin lah ya. Ini configuration. Desktop. IP config. Masukin gateway-nya, berarti kalau misalnya jaringan 1 ya titik 1. Sudah? Oke, sudah. Ini juga masukin ini titik 3, berarti ini titik 1. Gateway-nya ya routernya yang atasnya mereka. Nah, ini kita cek dulu. Yang titik 1 ini di gig berapa? Gig 0. Berarti yang kita kasih 1.1 yang gig 0. Jangan sampai salah. Udah tadi. Berarti yang berarti yang gig satunya mereka 5.1 tadi. Tadi saya nambahnya 5.1. Bagus. Oke. Udah 5.1, kita kasih urut aja ya. Yang ini yang 5.2 itu di gig 0. 5.2. Oke. Terus 2.1, 6.1. Langsung kasih ke gig-gignya ya, guys. Ini 6.1 tadi sebelah kanannya. Gig satunya 6.1. Gig 2-nya 2.1. Walah. Salah taruh. Oke, masuk. Cek lagi. Yang 2.1 di gig 2 benar. Sip. Terus PC-PC-nya jangan lupa.
Sip. Ini yang belum ya? Gateway ya. Kayaknya tadi yang sebelumnya juga belum deh. Kita coba cek lagi. Yang PC sebelahnya. Apa udah? Kita kasih gateway. Kalau belum, nanti nggak bisa nyambung. Belum ternyata. Aduh, kenapa nih? Udah. Sudah. Belum lah. Silang dulu. Lalu yang ini. Kita kasih yang sebelah kiri 00 itu 6,2. 6,2. 6,2. 6,2. Terus yang satu ini 7.1. Terus yang ini berarti bawahnya 3.1. Oke. Sudah. Cek lagi. Aduh. Ini 02. Oh, keluar guys. 00. 01 ya. 01 00. Oke. Berarti patternnya 1. Oke, sip. Ini tadi jaringan 3. 2. Titik 1. Dan juga kasih nama PC-nya kasih nama. 3.3 kita kasih nama lagi ya guys ya. Ya benar. Titik 1. Lalu ini juga tadi yang sebelah kirinya 0.0 berarti ini 37.2. Lalu yang bawahnya adalah 4.1. Apakah benar adik-adik? Serat. Oke, 4.1. Ini benar gak? Oke, aja bos. Ayo bos. Berarti ini 4.2 harusnya ya. Tapi labelnya kegeser. Oke. Waduh. Oke, kita udah setting semua. Kita udah kasih label, kita udah kasih jaringan ke mereka, lalu saatnya kita eksekusi. Sebelum eksekusi, kita challenge pertama dari tugas kali ini adalah yang pertama harus statik. Kalau statik, kita harus kenalin mereka arah-arahnya. Kalau misalnya mau kedua kemana, kalau ketiga kemana, kenalin mereka jalannya, petunjuk jalannya. Jadi, kalau misalnya dari router 1 mau ke router 4, kita harus ke router 2 dulu ya. Tahu router 2 itu, kita harus tahu kalau router 2 itu masuk dalam network address 192.168.2.0 atau batas atasnya 192.168.2.0 dan melalui 5.2. Masuk add. Nah, selanjutnya kalau mau ke 3 pun ikut 5.2. Mau ke 4, jaringan 4 pun ikut 5.2. Cukup sampai sini untuk router 1. Sekarang untuk router 2. Kalau mau ke router 3, berarti lewat setelahnya 6.2. Add. Begitu pula kalau mau ke
jaringan 4. Mau ke wilayah 192.168.4. Mau ke network address 4. Harus lewat situ. Dan kalau dia mau balik, kalau dia mau kembali ke 1.0, maka yang dari router 2 tuh harus lewat 5.1 atau ke port yang terdekat, port sebelah kiri yang terdekat darinya. Add. Nah, ya udah, selanjutnya kita akan ikutin langkah-langkah itu. Jadi kayak misalnya dari router 3 mau ke router 4. Kita harus tahu dulu 192.168.4. 4, router 4 berarti network address mereka 4.0 dan harus lewat sini 7.2. Add. Nah, kalau mau balik ya. Iya sih, mereka harus kembali sih. Kalau mau ke 2.0 harus lewat, kalau misalnya jadi router ini router 3, berarti kalau mau ke router 2 ke 2.0 lewat sini 6.1. Add. Kalau mau ke 1 sama lewat 6.1 lagi. Pokoknya intinya jalannya ke port terdekat yang ada di sebelah mereka. Karena inti dari statik ini kenalan dengan yang bersebelahan. Misalnya ke depan, kanan, kiri, atas, bawah, bebas. Pokoknya yang bersebelahan itu harus tahu. Mantap jiwa. Lanjut. Oke. Lalu ini dari jaringan 4, kita mau kembali ke semula ya. Semulanya itu banyak. Semulanya itu kalau bisa dari kalau bisa dari 1, ke 2, dari 2, dari 3, kita harus tahu jalannya. Tapi yang sebelahnya port 4 ini, yang sebelahnya jaringan yang ada di jaringan 4 ini kenalannya cuma sama 7.1. Jadi yang dikenal cuma 7.1, tapi bisa ke banyak jalan. Begitulah ceritanya. Di sini kita akan coba-coba. Kalau nggak langsung bisa, nggak apa-apa. Mungkin kita harus fast forward atau coba berkali-kali. Kita pakai simulation. Terus setting dulu. Kita coba dari sini ke sini dulu. Ini delete dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jalan. Berhenti di sini, kita harus ulang. Oke. Seret. Serot. Mantap. Lolos. Yuk. Let's go. Balik. Oke, berhasil. Statiknya berhasil. Ya berhasil. Dari 1 ke 2 berhasil. Terus kita delete lagi. Dari 2 ke enaknya dari 1 ke 3 lah. Nanti 1 ke pojok gitu ya. Dulu, apa ini? Oh ya, ayo 1, 2, 3, 4. Mantap. Aduh, ini berhenti di sini. Berarti kita reset lagi. Oke. Jangan delay. Yuk. 2, 3. Yuk, masuk. Oke. Ketiga bisa. Oke, balik. Lalu kita tes lagi untuk make sure kalau ini semua berjalan dengan lancar. Yuk ya, dari 1 ke 4 ya. Dari PC1 ke PC7 alias dari jaringan network 1 ke network address 4. Jalan. Terus. Oke, nggak bisa sampai sini. Kita reset. Reset apa delete ya? Delete aja lah. Ke mid. Sini. Yo. Jalan. Terus.
Masuk nggak? Oke, masuk, 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 masuk. Oke, kembali guys, ternyata guys. Oke, 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 oke. Kita penasaran lagi dari 3 ke 2. Tadi lihat dulu. Dari sini, sini. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Apakah kembali? Oke, bisa guys. Ternyata uji coba yang statik kita berhasil. Lalu kita masuk ke challenge kedua. Ting ting. Oke, caranya kalau kita mau ke challenge kedua, kita udah nggak usah hapus-hapus ganti. Kita nggak usah ganti label-labelnya. Kita pakai identitas yang sama, cuman kita harus hapus-hapus dulu yang ada di statik. Nah, challenge 2 ini kan kita mau pakai dynamic routing. Nah, dynamic routing ini kita pakai yang ini. Pakai yang RIP. Nah, RIP routing ini kalau yang statik kan kita prinsipnya atau intinya pokoknya tuh kita jelasin kita ngenalin setiap router arah atau jalannya kemana langkah selanjutnya untuk ke alamat X. Misalnya kalau mau ke alamat 2, langkah selanjutnya kemana. Dan intinya itu ngenalin ke kanan kiri mereka atau port-port yang bersebelahan dengan mereka. Tapi kalau dynamic routing ini intinya adalah kita memberi memberi sinyal kepada mereka jaringan mana yang terhubung dengan mereka. Jadi jaringan mana yang terkait dengan mereka, kayak network address mana yang berhubungan dengan router itu, dengan router yang kita pilih itu. Dan ini lebih sederhana karena ini mengsimplifikasi dari static routing. Contoh ini router 1 kan terhubung dengan 2 jaringan, yang mana ada jaringan 5.0 dan jaringan 1.0. Nah, berarti kita add network address yang langsung terkonek dengan si router 1. Add. Oke. Ini juga. Ini hapus-hapus dulu ya, Rek. Oke, hapus. Rip. Kita kopas dulu aja biar nantinya gampang. Kalau ini berarti ada 3 kalau nggak salah ya. 5.0, 6.0, 2.0. Ya. Oke, let's go. Ini juga hapus dulu statiknya, remove. Gak bisa langsung semua nggak sini? Oh bisa ya? Oh bisa, ya ampun. Gak bisa juga. Gak apa. Ini tadi 6.0 bener. Karena yang 3 ini 6.0, 7.0, sama 3.0 sendiri. Woi, gak bisa. Wait. Oke. Oke. Yang terakhir router 4 berarti dia terhubung dengan jaringan yang bawahnya, yaitu jaringan base jaringan atau network address 4.0 dan sebelah kirinya itu tadi 7.0. Oke, sudah terhubung. Nah, jadi ini nggak perlu repot-repot kita input jaringan setelahnya mana, terus jaringan baliknya gimana. Kita cukup input network address yang langsung terhubung. Jadi nggak perlu input yang 192.5.2, nggak usah. Jadi kalau udah input 192, 162, 168, 5.0 itu udah include kanan kiri gitu. Kita delete dulu yang lainnya. Kita coba ke 1 ya ke 4.1. 1 ke 4. Nah, 1, 2, 3, masuk. Oke, jadi reset dulu. Not responding, sorry ya.
Aduh, oke. Kita reset. Mending di ini dulu, real time dulu. Password. Aman kah? Oke, aman. Terus kita ulang. Dari sini ke sini. Nah, ini dijamin bisa. Oke, akhirnya guys, lolos guys. Kita coba lagi yuk. Kita hapus dulu yang ini. Kemana ya? Dari sini ya. Dari 3 ke 1. Oke, lolos. Kembali kah? Oke, kembali. Dari 3 ke 1, dari 1 sama 4 sudah. Terus terakhir coba yang 2 dan ini kita delete dulu. Kita coba yang satu jaringan dulu lah. Kita biar pastikan. Siapa tahu yang terdekat malah belum, ya kan? Kita ganti real time aja ya. Sukses dan satu ke sini. Oke, sukses. Semuanya udah sukses. Kita ke real time udah sukses semua. Oke. Jadi sekian kesimpulannya tadi di challenge kali ini kita kan sudah dari awal sudah saya bilang kalau kita menghubungkan 4 router dengan 4 switch, yang mana 4 switch ini 4 router ini akan menaungi 8 PC, yang mana 8 PC nanti dibagi masing-masing menjadi dibagi menjadi 4 kelompok jaringannya. Pertama jaringan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Lalu dari 4 mereka ini akan dihubungkan dengan 3 jaringan penghubung mereka. Jadi yang menghubung 1 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 4 itu dihubungkan dengan satu jaringan, yaitu jaringan 5.0, 6.0, dan 7.0. Lalu nggak seberhenti di situ, mereka akan mencoba 2 metode routing. Yang pertama statik, yang mana statik ini prinsipnya mengenalkan sebelahnya, yaitu misalnya kalau misalnya dari router 1, kalau mau ke router 4, berarti kalau mau ke 4.0, kita harus tahu jalan selanjutnya atau next hop-nya ke 5.2, misalnya seperti itu. Dan di challenge yang kedua, kita akan menggunakan dynamic routing, yang mana ini lebih simple dan lebih mudah, lebih efisien juga dari segi penamaan dan lain-lain, lebih efisien waktu, di mana prinsipnya kita meng-add atau memberikan memori kepada mereka bahwa jaringan mana aja yang berhubungan langsung dengan mereka, jaringan mana yang terhubungan mereka tanpa harus memberitahu next hop. Kalau yang statik kita harus ngasih tahu next hop-nya dulu atau langkah selanjutnya gimana. Kalau yang di dynamic kita hanya perlu memberitahu jaringan mana yang terhubung dengan mereka. Jadi kalau misalnya dari router 1 dia terhubung dengan router 2 dan kita memberitahu, kita meminta pesan contohnya ini dari router 1 ke router 4. Nah, dia langsung tahu dan langsung sukses. Ini udah langsung sukses karena dia sudah berhubungan langsung dengan jaringan yang berhubungan dengan mereka. Jadi kalau misalnya router 1 ini berhubungan langsung dengan 2.0, ya kan? Berhubungan langsung dengan 5.0. Jadi kalau dynamic langsung kirim ke 5.0-nya. Nanti 5.0 yang kirim ke 6.0, ke 7.0, terus langsung ke 4.0. Jadi kayak langsung sekuensial gitu. Jadi sekian dari tugas kali ini. Kurang lebihnya atau yang lain-lain mohon dimaafkan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.